Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Sakit sekali, everybody. 1000% super berat banget. Semangat buat ibu-ibu yang punya anak baby kembar. Mau sharing seberapa berat sih pekerjaan ibu rumah tangga, karena memang saya sudah menjadi bapak rumah tangga itu udah sekitar sebulan lebih. Jadi udah sebulan lebih saya ngurus bayi atau baby itu umur 2 bulan, sekarang sudah mau 3 bulan. Ya sebelumnya sama istri saya pas lagi cuti. Nah sekarang istri saya sudah kerja lagi. Nah saya masih dirumahkan, impact dari COVID. Sekarang saya adalah menjadi bapak rumah tangga, mengurus bayi dan anak yang berusia 6 tahun. Seberapa berat sih? Ya teman-teman, seberapa berat? Ini kebetulan saya bikin video, memang baru bisa bikin ketika memang anak-anak saya tidur. Oke. Jadi untuk bapak-bapak sangat-sangat harus menghargai istri, karena memang pekerjaan rumah tangga itu super berat ya. Jadi begini, oke, saya akan ceritakan dari paginya ya. Kita bangun, misalnya bangun jam 5. Ketika kita, kalau seandainya kita kerja, bangun jam 5 kita kerja, mandi ya kan, ibadah atau sholat, terus kita berangkat kerja. Saya bangun tidur, ibadah, sholat, kemudian saya ngurus anak yang kecil. Ya istri saya sudah berangkat kerja, ngurus anak yang kecil. Biasanya dia tuh udah bangun tuh jam 5:30 bangun. Nah, terus kakaknya masih tidur. Nah terus saya ngurus bayi itu, saya kasih tidur. Biasanya jam 6:30 tidur lagi, tidur jam 6:30. Nah kemudian baru saya mulai masak. Ya, saya masak sendiri, setiap hari saya masak ya. Jadi tolong di subscribe channel ini, karena subscribe itu sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Nah terus jadi ceritanya pas udah jam 7 anak saya udah mulai tidur. Nah terus kemudian saya mulai masak. Kemudian setelah mulai masak selesai sekitar jam 8. Saya cepet aja ya sebisanya itu, karena memang kalau saya masak sorenya itu udah mulai saya belanja buat besoknya. Jadi saya udah bersihin semuanya, jadi saya tinggal masak aja. Kemudian jam 8 saya bangunin kakaknya, karena dia harus sekolah PAUD TK gitu. Nah saya siapin makanan ya, kemudian saya siapin bajunya, semua perlengkapannya, dan kemudian 8:30 dia baru jalan ke sekolahan. Nah sedangkan kalau kerja itu kerja itu lebih nyaman. Berangkat kerja di perjalanan masih sempat sarapan ya. Jadi kalau ngurus bayi itu atau anak sebagai bapak rumah tangga itu nggak bisa. Jadi kita harus megang semuanya, dalam artian megang, misalnya nih ngurus bayi dulu, nah terus habis itu ngurus kakaknya berangkat sekolah. Nah sekitar jam 8:30 anak saya yang kecil, yang baby bangun. Saya harus mandiin dulu ya, saya harus mandiin, selesai kan. Dan di selang-selang itu sebelum mandi itu biasanya minum susu. Dan baby itu setiap 1 jam itu minum susu, 1 jam minum susu, mandi, nah terus minum susu lagi ya. Saya main ya kan sampai dia tidur lagi. Setelah tidur kakaknya pulang sekolah ya, pulang sekolah. Nah setelah pulang sekolah, pas ketika kakaknya pulang sekolah, si baby ini bangun juga, belum nyuci baju, terus belum lagi banyak pekerjaan, jemuran yang belum digosok. Tapi kalau kerja itu
lebih isi dalam artian datang pagi misalnya udah berangkat jam 8 meeting, terus meeting ngasih kerjaan ke misalnya kalau posisi teman-teman tuh sebagai manajer ngasih kerjaan selesai, dan itu udah ada job desknya. Tapi kalau di rumah itu nggak ada job desk, jadi memang kita itu jadi kita nggak bisa limpahin emosi kita, emosional kita itu nggak bisa, karena memang kita ngurus anak. Nah terkadang pun misalnya kalau kerja jam 12 siang makan siang, terkadang pun saya sampai jam 12 itu belum makan. Makanya di rumah saya selalu menyediakan cemilan. Jadi dalam arti ketika saya memang udah benar-benar lapar, jadi saya nyemil dulu, karena memang si baby ini nggak bisa ditinggal. Jadi agak rewel dalam artian ketika si baby ini kita taruh terus nggak ada yang ngajak bercanda, dia akan nangis, biasanya seperti itu. Nah terkadang pun kalau misalnya pas kerja istirahat itu bisa menikmati makanan dalam artian makan bisa santai ngobrol-ngobrol, bisa mungkin kalau yang cowok itu bisa SBT semakin dulu. Tapi kalau di rumah nggak bisa gitu, makanan seenak apapun kalau ngurus rumah dan ngurus dua anak ini itu nggak bisa. Karena kenapa? Mau makan pakai ayam, ikan ataupun apa itu kita nggak bisa, karena kenapa? Kita makan itu cepat. Jadi ibaratnya kayak saya nih, secara pribadi saya itu nggak bisa merasakan seberapa lezat sih makanan yang enak itu kalau di rumah ya. Kalau kerjaan saya menikmati, karena memang ada waktu atau spare time-nya itu 1 jam. Tapi kalau di rumah enggak, kita harus kejar-kejar, misalnya anaknya buang air besar, belum apa gitu kan. Tuh. Udah gitu kita nggak mungkin kita marah-marah sama anak, kita harus bawa enjoy ya. Jadi bawa enjoy. Nah bawa enjoy itulah berat banget. Jujur kalau menurut saya memang jadi bapak rumah tangga itu sangat berat. Makanya bapak-bapak tolong hargai istrinya di rumah. Ya memang terkadang rumah itu berantakan atau apa atau ngapain aja, nggak bisa gitu memang, karena memang kita ini ngurus bukannya ngurus, kalau di kerjaan ngurus orang yang sudah dewasa dan kita kasih kerjaan itu lebih sih. Kalau ini kan ngurus anak kecil, baby yang memang belum bisa apa-apa, itu sulit banget buat saya, itu sulit. Tapi saya enjoy karena kenapa ya, memang ini udah jadi tanggung jawab saya. Nah kemudian si baby itu nangis minta digendong, belum minta digendong, minta diapai, minta diayun-ayun atau apa, itu bisa bukan jadi kendala sih, dalam artian itu yang memang harus kita kerjakan. Jadi itu adalah prioritasnya, kita harus menggendong si baby. Nah ini kebetulan anak saya, memang saya bikin vlog ini kebetulan anak saya lagi pada tidur, jadi bisa saya bikin vlog ini ya. Kebetulan memang kerjaan saya ini lagi ngurus rumah tangga, jadi ya ibaratnya alhamdulillah bisa buat ngebantu beli susu. Nah kemudian pas ketika sore hari ya, sore jam 3 itu udah mulai mandiin bayi. Nah kalau di kerjaan kan enggak, udah mulai bikin laporan, terus jam 4 jam 5 pulang di kerjaan. Di rumah nggak bisa, karena memang yang kita urusin itu baby. Jadi dalam artian terkadang saya tuh makan sehari sekali, sehari 2 kali. Ini bukan curhat, ini adalah sharing agar bapak-bapak tuh bisa menghargai kerjaan atau ibu di rumah, istri-istri bapak ya. Jadi memang itu berat banget. Terkadang memang ada orang yang cerita, ngapain aja sih di rumah, kalau kata suaminya, ngapain aja sih di rumah berantakan. Ya karena memang nggak bisa. Jadi anak tuh rewel, nah terus suka nangis, belum minta susu, belum minta apa. Terkadang saya pun rumah belum saya beresin. Nah ini adalah vlog yang memang real story yang saya rasakan selama saya ngurus anak jadi bapak rumah tangga. Nah pas sore hari jam 5 paling nggak kita ngajak main itu sekitar 15 menit ke depan rumah, jadi udara. Nah ini posisi ini pun memang rumah lagi berantakan, saya nggak beresin. Saya sempetin buat vlog ini biar sharing agar bapak-bapak, ayah itu bisa menghargai istrinya di rumah. Memang lebih berat. Kalau menurut saya
itu sekitar hampir 1000% lebih berat daripada bekerja di kantor atau di mana itu, karena ya memang sangat berat. Saya juga nggak bisa ngebayangin seandainya misalnya ada ibu-ibu yang punya anak kembar gitu. Wah, itu super berat banget, saya bilang super berat ya, super berat ya. Saya bilang saya nggak bisa bayangin, gitu aja. Jadi ya semangat buat ibu-ibu yang punya anak baby kembar, semangat. Kelihatan kerjaannya nggak ada, tapi memang super berat. Jujur saya ini dulu perokok. Nah, tapi pas punya baby mana bisa saya jadi perokok, karena memang terkadang mandi pun ya, mandi saya mandi pun itu cepet-cepet. Mandi cepet-cepet, terus buang air besar pun cepet-cepet, pokoknya super berat. Ini rumah aja belum saya sapuin sama sekali, saya sempetin bikin vlog. Ini adalah cerita real story yang saya rasain. Dulu itu saya kerja, alhamdulillah pernah jadi manajer di salah satu hotel, tapi menurut saya itu jauh lebih berat jadi bapak rumah tangga, karena kita nggak bisa marah, nggak bisa, ya namanya sama anak-anak nggak bisa. Misalnya kalau pulang kerja jam 7, jam 8 sampai rumah misalnya jam 9, jam 10, jam 9 malam, habis itu pulang istirahat. Kalau di rumah nggak bisa, saya nggak bisa istirahat, dalam artian ini udah sampai rumah ntar jam belum anak bangun ya, belum minta ini minta itu, nggak bisa memang. Terkadang kalau lagi rewel dia minta gendong terus kadang-kadang saya ya kalau dia nangis mau tidur harus ditaruh di kaki, digoyang-goyang seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya memang 1000% lebih berat ngurus anak dua menjadi bapak rumah tangga. Jadi tolong bapak-bapak itu ya mulai sekarang harus lebih menghargai istri bapak yang di rumah, karena memang pekerjaan rumah itu super berat ya, super berat. Kalau misalnya kerjaan itu semuanya sudah terplanning, sudah kelar, bisa pulang, kalau ada kesalahan anak buah itu bisa marah, bisa dikerjakan besok. Kalau di rumah tangga itu nggak bisa ditunda-tunda. Misalnya anak nangis ditunda, ntar minum susunya ya nggak bisa. Pokoknya ya super berat kalau menurut saya. Jadi mulai sekarang saya berharap bapak-bapak itu yang memang masih kurang menghargai istrinya, masih bilang ngapain aja sih di rumah, mulailah menghargai, karena memang pekerjaan rumah itu lebih berat. Saya nggak bisa bikin vlog terlalu lama, paling saya karena saya ini nanti nih udah mulai agak masih, karena saya harus nyiapin nih sayuran buat besok. Nah, terus buat besok masak, jadi saya siapin sekarang, besok masaknya jadi enak cepet, karena memang pagi itu super sibuk ya di kerjaan. Bisa marah sama anak gua kalau nggak kelak, kalau ada kesalahan. Di sini nggak bisa marah, gimana coba kan saya marah. Misalnya kamu kenapa nangis, kan nggak mungkin nangis kita marahin kan. Jadi memang saya juga bingung kenapa, padahal pekerjaan rumah tuh itu aja, itu yang ngurus anak itu, tapi nggak kelar, nggak ada habisnya gitu loh. Jadi ya menurut saya memang terkadang ini pundak saya sampai sakit karena gendong terus anak itu kalau lagi rewel itu. Jadi ya pokoknya 1000% lebih berat jadi bapak rumah tangga dibandingkan kerja. Walaupun kerja misal berangkat jam 5 pagi, pulang jam 10 malam, sampai rumah jam 10 malam, misalnya habis diomelin atasan, itu nggak seberat kerjaan di rumah. Kenapa ibu-ibu kadang-kadang ada yang stres kalau nggak didukung sama suami? Ya karena memang di rumah itu kita nggak bisa mengatur planning ini itu, nggak bisa, susah. Kita udah punya. Jadi memang yang kita urusin itu anak-anak, jadi lebih sulit ya. Jadi terakhir kata, jangan lupa subscribe channel ini, karena
memang dengan teman-teman support saya menekan subscribe, like, dan komen itu bisa memotivasi saya untuk bikin vlog, karena memang berikutnya saya akan ada vlog-vlog keseharian saya, ngurus anak, mandiin anak, semuanya. Jadi ya tolong dukung channel saya. Alhamdulillah dengan channel ini saya bisa tambahan beli susu dan lain-lain. Nah teman-teman itu bisa lihat sendiri, itu dia bangun otomatis saya nggak bisa bikin vlog lama-lama ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe channel ini, karena dengan dukungan teman-teman, saudara, atau adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya itu bisa akan memotivasi saya dengan sangat, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya. Subscribe. Cukup sekian vlog hari ini, semoga bermanfaat dan suami dan para bapak-bapak ya bisa menghargai istrinya di rumah. Dan jangan lupa subscribe, karena dengan dukungan teman-teman, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa sangat memotivasi saya. Terima kasih telah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.